kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Tetapi kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama Mulyono. Kemerosotan moral. Bukan, dalam kurung menghalau Fufufafa. Yes. Besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya kan, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Lu demo-demo yang begitu banyak dari mana tuh duitnya? Saya curiga tuh, baik itu Rapli Harun, baik itu Rizik. Oposisi yang nggak tahu diri. Itulah kalimat yang pantas untuk kita sematkan kepada mereka atau tokoh-tokoh oposan yang belakangan ini sangat gencar menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya, teman-teman. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Apa nih kira-kira? Kayaknya ini ada kabar baru lagi nih soal akun kemarin. Wah, kira-kira akun yang mana nih? Dan akun apa? Menariknya apa? Yuk, langsung kita tonton videonya berikut ini. Tetapi kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama Mulyono. Ya itu, pokoknya itu tuh. Saya ada di situ pada waktu demo. Berpapasan dengan anak STM tuh, saya buka kaca. Weh Bang Rocky, ikut demo. Demo apa? Demo anti Gibran, demo anti Kaisang. Isu pada waktu itu adalah nggak keren kalau nggak anti Jokowi, kira-kira begitu. Apa namanya? Istilah mereka tuh fear of missing out, FOMO. Pancasila nyawa bangsa ini juga menghalau kemerosotan moral, tuh. Bukan, dalam kurung menghalau Fufufafa. Yes, real isunya itu. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke, terus. Kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya kan, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan, ya kan? Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi, iya. Mengentaskan kemiskinan, iya. Mensejahterakan, iya. Tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan, 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya ya, bisa Gibran bisa yang lain kan,
Prabowo titik-titik, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo. Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Mantap. Ya, menjalankan peran pengkritik, peran untuk check and balance, peran untuk mengontrol kekuasaan. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak kepada lubang yang sama. Karena banyak sekali teman-teman kita waktu di era Mulyono mengklaim saya datang ke Mulyono untuk ngasih warna, ya kan? Berjuang dari dalam, bullshit semuanya, ya kan? Ya, sampai di dalam jadi penjilat, ya kan? Oh, sampai di dalam jadi penjilat ya. Di luar juga banyak penjilatnya. Contohnya kayak diisi sendiri aja, ya kan? Titik-titiknya diisi sendiri aja. Ini kali ini merencanakan ya Bung Refli Harun itu bersama dengan tokoh-tokoh yang aku nggak hafal juga persatu persatunya gitu. Ini mengajak untuk menggelar aksi, memberikan arahan untuk menggelar aksi sembari menunggu pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di tanggal 20 nanti gitu. Jadi aksi-aksi itu diarahkan nih, boleh tuh lewat demo turun ke jalan, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Wah. Lu demo-demo yang begitu banyak dari mana tuh duitnya? Saya curiga tuh, baik itu Rapli Harun, baik itu Rizik. Bagi saya Pak Amin Rais itu dia kalau dia sudah berhenti ngomong, kalau dia sakit, nggak ada satupun mereka itu. Udah pindah lagi nih, udah ke jalan Fufu-Fafa lagi nih. Kayaknya kemarin Bung Roy sempat ini deh gabung sama sebuah kelompok komunitas atau apalah itu namanya ya, dimana aksi itu untuk menuntut Pak Jokowi juga dan keluarganya gitu. Sekarang udah kembali nih Bung Roy, apakah kemarin itu deg-degan atau kemarin itu bagaimana? Makanya sempat tidak berkomentar apapun di beberapa hari terakhir gitu, dan pada akhirnya sekarang muncul lagi dengan Fufu-Fafa lagi. Kayak gak ada capeknya gitu ya ngebahas soal itu. Saya berada di sini merasa sangat tersanjung di tengah-tengah senior-senior dari UI Watch, dan kita semua harus bergerak bersama dengan apa yang sudah dilakukan oleh UI Watch ini, yaitu kita harus cinta tanah air. Yang benar harus kita katakan benar, kalau yang salah harus kita katakan salah. Ya, tidak betul, boleh takut, betul tidak boleh sekali, takut. betul. Kebenaran itu Ya. kita pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita semua sama Amin. dengan yang saya pakai ini. Ya. Semua korban Mulyono. Kami UI Watch sengaja hadir di sini karena Jokowi PKI Gaya Baru berusaha menghilangkan tanggal 30 September sebagai hari yang penting bagi bangsa kita. Nah ini nih yang aku bilang tadi, Bung Roy ini sempat tidak ada kabar, tidak bersuara gitu kan ya selama beberapa hari. Itu tiba-tiba muncul, sebelum muncul itu memang ada laporan dari Pasbata, pasukan bawah tanah Jokowi gitu, ditujukan kepada Roy Suryo atas statementnya yang menyebut bahwa 99,9% Fufu-Fafa itu punyanya Mas Gibran, kayak gitu ya. Nah tapi habis itu muncul tuh Bung Roy terus mengatakan seneng katanya karena sudah mulai nampak ini perkembangan demi perkembangan soal akun ini gitu. Ya dari dulu kan sebenarnya banyak orang ya yang sudah bilang Bung Roy kalau disuruh untuk membuktikan gitu loh, kayak ya udah buktiin aja gitu, tapi kan sampai dilaporkan pun Bung Roy tetap tidak mau membuktikan, antara tidak mau atau memang tidak bisa gitu ya kan. Oposisi yang nggak tahu diri. Itulah kalimat yang pantas untuk kita sematkan kepada mereka atau tokoh-tokoh oposan yang belakangan ini sangat gencar menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya, teman-teman. Kenapa? Karena di samping mereka menyerang Pak Jokowi beserta keluarga, ternyata mereka juga memuji-muji Pak Prabowo dan mengatakan bahwa kami tidak punya masalah dengan Pak Prabowo dan kita harus mendukung dan mengamankan pelantikan Pak Prabowo. Padahal teman-teman ya, di tahun 2019 tokoh-tokoh oposan ini mengatakan bahwa Prabowo itu pengkhianat karena melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Dan tidakkah mereka mendengarkan pidato Pak Prabowo di
penutupan Rapimnas Partai Gerindra, bahwa kalau Pak Jokowi disakiti, seluruh kader dan petinggi Partai Gerindra akan merasakannya. Udahlah, kalau oposisi aja, seumur hidup bahkan oposisi aja. Emang bener sih, banyak orang yang katanya oposisi gitu, tapi ternyata cuma berat sebelah gitu loh. Yang di oposisi ini nih cuma buat Pak Jokowi dan keluarganya gitu, sedangkan tidak berlaku untuk yang lainnya gitu loh. Soal apa yang dicontohkan oleh masnya ini tadi, itu juga pernah tuh dikatakan oleh Bung Roy. Jadi Bung Roy pernah semangat banget ngebahas soal keluarganya Pak Jokowi, tapi giliran yang ditanyakan soal Pak Prabowo yang itu arahnya negatif, itu Bung Roy kayak tidak ingin menanggapi gitu, kayak tidak benar-benar tidak mempermasalahkan soal Pak Prabowo, cuma yang dipermasalahkan hanya keluarganya Pak Jokowi aja. Ya kan rasanya kayak gimana gitu gak sih, ya kan? Ini gimana nih kalau menurut pendapat dari sobat-sobatku semuanya? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, sobat-sobatku, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.